Sobat calon guru semuanya, dari PKN secara resmi telah mengumumkan untuk jadwal seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2024. Ya benar, untuk pendaftaran seleksi nantinya akan dibuka tanggal 20 Agustus sampai dengan 6 September 2024 teman-teman. Nah, bagi teman-teman sobat calon guru yang ingin melakukan pendaftaran CPNS 2024, tentunya di sini kita harus sudah mempelajari ya terkait tentang Kemenpan RB nomor 320 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pengadaan PNS 2024. Dan pada video ini kita akan kupas yaitu kira-kira apa saja syarat pendaftaran CPNS tahun 2024 dan bagaimanakah strategi supaya kita ini lulus seleksi pada seleksi CPNS 2024. Tentunya ini merupakan suatu hal yang wajib teman-teman persiapkan sejak sekarang terkait tentang syarat-syarat pendaftarannya, dan juga kita sesuaikan dengan formasi yang akan kita daftar itu apa, dan juga potensi kita untuk bisa berpeluang lulus ini nanti di mana. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Sobat calon guru semuanya, dari surat edaran PKN yaitu tertanggal 13 Agustus 2024 tentang jadwal seleksi CPNS 2024, di sini kita mendapatkan informasi penting bahwa untuk pendaftaran CPNS 2024 ini nanti dilaksanakan tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024 teman-teman. Nah, tentunya di sini kalau misalkan kita lihat tahapannya ya, ini sama halnya dengan tahun sebelumnya. Setelah pendaftaran ini nanti ada seleksi administrasi. Nah, tentunya kita harus paham dulu nih, yaitu ketika mau melakukan pendaftaran kira-kira syarat pendaftarannya apa, sehingga kita ini nanti berpotensi bisa lulus seleksi administrasi. Kalau misalkan kita nggak lulus seleksi administrasi ya kita nanti nggak bisa untuk ikut SKD, apalagi di SKB ya. Jadi di sini merupakan suatu hal yang perlu kita cermati mulai dari sekarang, yaitu untuk syarat-syarat pendaftaran CPNS 2024. Dan terkait tentang syarat-syarat pendaftaran CPNS, di sini kita langsung buka saja ya, yaitu pada Kemenpan RB nomor 320 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pengadaan PNS tahun 2024. Nah, di sini kita cek yaitu pada diktum-diktum di bagian keputusannya, yaitu di diktum ketiga ya teman-teman. Nah, di sini ketiga, bahwasanya setiap warga negara Indonesia ini berkesempatan untuk mendaftar CPNS. Jadi setiap warga negara Indonesia ini memiliki hak yang sama untuk melakukan pendaftaran menjadi seorang pegawai negeri sipil. Namun di sini harus memenuhi persyaratannya nih. Jadi persyaratannya, kalau misalkan kita itu warga negara Indonesia, otomatis di sini syarat utama itulah harus memiliki kartu tanda penduduk ya, dan juga terdaftar di Dukcapil nih. Karena apa? Karena untuk pembuatan akun nanti harus menggunakan NIK dan juga data kependudukan kita. Nah, selanjutnya untuk syarat pendaftaran CPNS sendiri itu yang pertama yaitu usia minimal 18 tahun dan paling tinggi itulah 35 tahun ya. Jadi usia minimal 18 tahun, mungkin teman-teman yang ingin mendaftar yang khusus untuk lulusan SMA, SMK misalkan, ini adalah usia minimal ini adalah 18 tahun teman-teman. Itulah terkait tentang usia. Kemudian nanti ada pengecualian terkait usia, nanti kita bahas di belakang ya. Yang kedua yaitu nggak pernah dipidana dengan pidana penjara, yaitu kita nggak pernah dipenjara, ini adalah 2 tahun atau lebih ya. Nah, ini syarat kedua. Yang ketiga, tidak pernah dipecat itu ya, tidak pernah diberhentikan ini sebagai PNS, kemudian P3K, prajurit TNI maupun juga Polri. Nah, itulah untuk yang ketiga. Kemudian yang D atau yang keempat yaitu tidak berkedudukan sebagai seorang calon PNS. Nah, kita tidak boleh berkedudukan sebagai CPNS atau sebagai PNS atau prajurit TNI ataupun juga Polri. Kalau misalkan teman-teman kedudukannya saat ini sebagai P3K, itu bisa ya mendaftar. Nanti kita akan cek di bawah yaitu untuk syarat-syarat teman-teman yang menjadi P3K ingin daftar CPNS. Kemudian tidak menjadi anggota atau pengurus parpol ya, atau terlibat di politik praktis. Nah, terkait tentang cara ceknya apakah kita dicatut parpol atau enggaknya, sudah saya berikan video sebelumnya tutorialnya ya, dan cara mengatasinya.
Kemudian memiliki ijazah yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Nah ini yang di bagian F ya, yaitu harus memiliki ijazah yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Contohnya seperti apa? Misalkan saja kita buka yaitu untuk penetapan kebutuhan pada Kementerian Pertahanan misalkan. Oke, misalkan saja di sini kita buka salah satu aja ya. Nah, misalkan teman-teman di sini akan memiliki harus memiliki yaitu ijazah yang sesuai dengan persyaratan jabatan ya. Nah, di sini oh ya, di sini ini adalah untuk penempatan. Nah, ini adalah untuk persyaratan kualifikasi akademik. Misalkan di sini adalah kita ambil yaitu bagi teman-teman yang ingin mendaftar sebagai seorang fasilitator bela negara misalkan. Nah, ijazah atau kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan ini adalah teman-teman harus memiliki ijazah S1 manajemen atau S1 komunikasi atau S1 hukum dan seterusnya. Jadi ini pastikan kalau misalkan kalian ingin mendaftar di formasi-formasi jabatan ini, ijazah kalian itu tertera pada kolom-kolom ini ya. Nah, termasuk juga untuk teman-teman yang mungkin ingin mendaftar dari SMA misalkan ya, jabatan di katalog pemula misalkan, ijazahnya bisa nih untuk ijazah SMA ataupun juga SLTA yang sederajat. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin mendaftar di Widya Iswara, ini adalah di sini formasinya ada 5. Widya Iswara ahli pertama, ini ijazahnya harus S2 pendidikan bahasa Inggris. Untuk yang di sini ini adalah ada S2 pendidikan bahasa Jerman. Ya, dimaksud dengan persyaratan kualifikasi akademik itu adalah yang seperti itu ya. Nah, ini memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai. Jadi kalau misalkan nggak sesuai, teman-teman nanti percuma ya, nanti nggak akan lulus seleksi administrasi karena nggak sesuai antara persyaratan ijazah dengan persyaratan jabatan ya. Ini dipastikan ini poin F nih. Kemudian memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Kalau misalkan jabatan nggak mempersyaratkan, ini nggak masalah ya. Nanti silakan dicermati, yaitu di bagian spesifikasi yang lebih spesifik untuk persyaratan jabatannya ya. Kemudian sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan. Nanti dibuktikan dengan surat keterangan sehat ya dari rumah sakit. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini adalah tentunya kalau misalkan kita daftarnya itu di instansi pemerintah daerah, kita nanti tempatkan ya di lingkup instansi pemerintah daerah itu. Kalau misalkan di pusat ya di pusat ya, bisa jadi teman-teman nanti ditempatkan. Nah, pokoknya kalau misalkan penempatan di sini, misalkan di Kemenhan ya, di Kemenhan ini kan sudah secara spesifik ini dijelaskan ya. Misalkan di sini saya melamar teknisi sarana dan prasarana. Di sini alokasinya 8, unit penempatan ini di Hankam TNI AD Kodam ini. Di Kodam sekian ini ya. Nah, ini. Jadi sudah spesifik tiap daerah itu nanti untuk penempatannya ya. Kita harus bersiap nih untuk ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dari instansi yang kita lamar. Itu. Kemudian persyaratan lain yang sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK, misalkan di wilayah kabupaten, ini yang terkadang teman-teman itu kurang cermat ya untuk memahami informasi dan juga persyaratan instansi. Terkadang itu di sini yang menyebabkan gagal lulus seleksi administrasi. Nanti harus diperhatikan betul ya. Terkadang instansi itu memberikan persyaratan, yaitu misalkan surat keterangan tidak minta pindah selama 10 tahun, atau mungkin juga surat keterangan 5 poinnya itu ada format tersendiri, surat lamarannya ada format sendiri, memerlukan surat-surat lainnya, surat keaslian dokumen dan sebagainya. Ini nanti harus dicermati betul-betul ya. Nah, itulah untuk persyaratannya, itulah yang seperti itu. Kemudian di sini untuk ketentuan yang dimaksud di diktum ketiga itu dikecualikan bagi jabatan yaitu dokter gigi dan seterusnya ini ya. Jadi ini adalah kita lihat di diktum ketiga, persyaratan di diktum ketiga ini kan persyaratan di bagian usia dan seterusnya ini kan. Nah, ini ada dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan juga dokter gigi spesialis, dokter pendidik klinis dan seterusnya ini dapat melamar di usia paling tinggi 40 tahun. Jadi kalau misalkan teman-teman itu melamarnya dosen, peneliti, prekayasa dan dokter ini, maka usia kalian itu boleh nih 40 tahun. Jadi nggak harus 35 tahun ya. Nah, ini untuk kualifikasi pendidikan ini sudah dijelaskan ya sesuai dengan formasi jabatan yang kita lamar.
Kemudian juga ada persyaratan yaitu akreditasi. Nah, terkadang itu daerah atau Pemda atau instansi yang kita lamar itu mempersyaratkan yaitu akreditasi minimal ya. Akreditasi minimal misalkan ada yang bersyaratkan A, atau mungkin akreditasi minimal itulah B atau C, boleh. Nah, jadi tiap daerah terkadang itu berbeda ya untuk persyaratan akreditasinya. Kemudian juga ini adalah untuk lulusan luar negeri nanti wajib ini yaitu penyetaraan ijazah ya. Nah, ini selanjutnya informasi akreditasi teman-teman bisa unduh di PDDikti ya, atau mungkin juga di database Ban PT, atau mungkin teman-teman yang mungkin masih memiliki akses ke Siakat kampusnya bisa mengunduh di sana, itu ada kan. Nah, itu kemudian berikutnya untuk IPK ya, jangan lupa terkadang IPK itu tiap daerah ada yang bersyaratkan minimal 3,00, ada yang boleh 2,75, ada yang 2,70, atau mungkin juga ada yang 3,25 dan seterusnya. Nah, teman-teman nanti silahkan dicermati juga di bagian-bagian ini ya. Oke, ada disabilitas, ini ada kuota untuk disabilitas, kemudian diaspora, putra-putri Papua dan seterusnya ya. Nah, ini untuk persyaratannya kira-kira itu. Nah, selanjutnya nanti kita cek yaitu untuk persyaratan yang ada di instansi kita masing-masing ya, yang akan kita lamar. Tentunya ketika pendaftaran sudah dibuka, ini nanti kita harus cermat nih untuk memahami informasi di portal website resmi instansi yang akan kita lamar nantinya. Nah, bagi teman-teman yang disabilitas di sini sama halnya dengan tahun sebelumnya, yaitu harus mengupload yaitu sebuah video yang diberikan link ya nanti untuk uploadnya di sana, yang menunjukkan video itu kegiatan kita sehari-hari yang menunjukkan disabilitasnya. Nah, ini oke, kira-kira itu untuk persyaratannya yang perlu kita siapkan ya mulai dari sekarang ini. Nah, ini persyaratan-persyaratan lain terkait akreditasi dan sebagainya nanti kita pantau pada portal website instansinya ketika nanti sudah dibuka pendaftaran tanggal 19 ya. Semoga tahun ini teman-teman lulus semua ya di seleksi CPNS 2024. Oh ya, satu lagi untuk teman-teman yang P3K ingin mendaftar CPNS, ini syaratnya harus sudah memenuhi masa perjanjian kerja 1 tahun ya. Selain itu juga harus mendapatkan izin dari PPK atau PYB. PYB itu apa? PYB itu adalah pejabat yang berwenang gitu ya. Nah, itu harus memenuhi itu. Kemudian jika teman-teman P3K nggak lulus nanti bisa kembali bekerja sebagai seorang P3K.